Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu tadi lagu seorang anak ya, yang memberikan apresiasi, bersyukur kehadirat Allah atas jasa dan peran sang ibu, yang tentu ibu dan juga bapak berperan penting dalam pembentukan watak anak, akhlak anak. Inilah yang menjadi tema ya bangsa Indonesia sejak dulu, khususnya waktu Bung Karno, yang pernah beliau mengatakan yang kita lakukan adalah nation and character building. Building, pembangunan, nation, bangsa, negara, and character dan watak. Maka pembangunan watak. Sebuah bangsa harusnya punya watak ya. Ini yang harus terus menerus dibangun ya. Oleh karena itulah kita mencoba memperbincangkan soal pendidikan watak. Jadi saya mempunyai pertanyaan, apa dan dari mana gagasan pendidikan watak? Ya sebenarnya di banyak bangsa dari dulu hingga sekarang ini menjadi isu penting. Karena setiap bangsa berbicara tentang kesinambungan. Kalau tidak ada pendidikan, ya, maka generasi penerusnya tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kebangsaan itu. Dan yang kedua bukan sekedar pendidikan, tapi harus menekankan pada pendidikan watak. Supaya generasi penerus itu berwatak, ya, punya karakter. Ya. Sebab tanpa watak, tanpa karakter, ya mungkin generasi penerus tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Maka watak ya, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris karakter. Ya. Kalau bahasa Arabnya akhlak. Jadi pendidikan akhlak ya. Supaya generasi demi generasi di sebuah bangsa seperti bangsa Indonesia ini menjadi generasi yang berakhlak, yang berwatak, dan itulah yang akan sanggup menghadapi tantangan zaman dan melanjutkan kehidupan kebangsaan untuk masa yang akan datang. Ya, ini menarik Bede. Kalau ketika mungkin saya pribadi di luar gitu melihat, wah Indonesia good people, Indonesia orangnya ramah, orang murah senyum dan sebagainya. Tapi kalau saat sekarang ini kita lihat di masa yang kita lalui ya begitu beratnya di seluruh dunia, kayaknya sudah mulai bergeser tuh. Nah saya mau nanya, seberapa urgensinya pendidikan watak saat ini, terutama buat anak-anak kalangan muda? Sangat-sangat mendesak ya. Karena salah satu watak penting bagi sebuah generasi bangsa itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Bangga negeri sendiri, bangga produk sendiri, bangga budaya sendiri. Itu salah satu watak. Walaupun kita terbuka terhadap dunia luar. Mengapa saya sebut mendesak, urgen? Karena ada gejala dan gelagat anak-anak bangsa, nggak usah ada sebut generasi apa, ya. Bukan hanya generasi muda, juga generasi tua, sudah kehilangan kebanggaan kepada bangsa sendiri. Identitas ya berarti. Nah, sehingga sastrawan Taufik Ismail pernah menulis puisi yang bersifat sindiran. Aku malu jadi orang Indonesia. Ada benarnya ya. Tapi mengapa urgen? Karena ada juga ya generasi bangsa yang katakanlah Kang Dwiki, kalau di dunia musik seni budaya tidak sedikit yang membanggakan musik luar ya. Oh
namanya. Saya karena kolonial nggak hafal nama. Ya. Zamannya Tapi ini poin penting. Iya, betul. Kalau sampai anak-anak bangsa generasi penerus tidak cinta pada bangsa sendiri, saya tidak tahu nasib bangsa di masa depan. Itulah jawaban saya betapa itu adalah urgen ya. Banyak tentu ya pendidikan watak ini berorientasi pada penanaman nilai. Maka kritik terhadap dunia pendidikan, kalau tidak saran kita, jangan berhenti pada transfer pengetahuan dari otak guru ke otak murid, tapi selipkanlah, tekankanlah ya, pensenjauan nilai, perasukan nilai, to instill the values, nilai-nilai kebaikan ke peserta didik sehingga mereka menjadi generasi yang berwatak. Dipersembahkan oleh Oke, Bede tadi menarik nih ketika Bede sebutkan budaya K-pop itu udah merajalela di Indonesia, khususnya untuk anak milenial hingga anak-anak Gen Z nih, Bede. Nah, bagaimana sih, saya kebetulan seorang ibu, bagaimana kita bisa meredam budaya-budaya tersebut, tapi tetap membuat anak-anak ini juga paham mengerti akan budaya kita. Gitu loh. Ya, Jadi tidak ada mereka salahnya kita menghargai, memberi apresiasi kepada budaya bangsa-bangsa lain. Kita hidup di era globalisasi ini harus exchange, saling tukar menukar. Kalau ada yang baik dari manapun kita ambil. Tapi yang paling penting itu kita jadikan sebagai modal, bahan untuk mengembangkan diri sendiri. Saya juga ikuti ya, karena mumpung bicara tentang ini. Anak-anak Indonesia bakatnya luar biasa itu. Ya, sebenarnya mampu meniru. Dan salah satu kecenderungan budaya Indonesia ini imitasi. Cenderung meniru. Begitu meniru dia bisa lebih baik. bisa lebih baik. Maka silakan budaya Luar, Korea, Jepang, Diadaptasi. China, Eropa, Timur Tengah yang baik-baik kita ambil dan kemudian kita kembangkan sendiri. Saya kira yang tak terhindarkan adalah exchange. Di era globalisasi ini ya, bahkan ada gejala bahasa Inggrisnya konvergensi. Jadi semakin menyatu. Sehingga tak mustahil muncul sintesa. Tapi kembali ke budaya, sebenarnya karakter yang perlu ya bagi masa depan ini yang harus kita garis bawahi. Kemarin sudah kita bicarakan. Harus siap bersaing dan bertanding. Atau mungkin saya mulai perlu kemandirian, sikap mandiri. Ya. Yang kedua kreatif, inovatif, kompetitif. Mandiri dalam arti ya, seharusnya pada usia balik itu usia dewasa menurut Islam itu. Dia sudah dikenakan dosa pahala itu. Ya, mubalik. Kalau anak kecil belum. Kalau pada usia mubalik, mumayyiz, sudah bisa membedakan baik buruk, itu harus ada kemandirian. Ya, kemandirian baik secara ekonomis, kemandirian terutama secara pikiran. Jangan pikirannya terkungkung. Tapi ya kalau pendidikan watak kita tidak ke arah sana ya susah. Saya pernah ceritakan di ruangan ini juga. Waktu saya di Amerika melihat seorang ibu bersama anak balitanya mungkin 4 tahun yang sudah bisa berjalan, nggak digendong, suruh jalan. Ketika dia jatuh, saya perhatikan, get up, suruh bangun. Yang kedua, ya, kreatif. Ya. Saya kira ke depan ya, kita bersaing ini sangat mengandalkan kreativitas. Ya. Bagaimana pendidikan watak di rumah ya. Sekarang sudah banyak ya games yang mengarah kepada tapi inovatif, menemukan sesuatu yang baru. Sehingga kita ini
bangsa Indonesia di masa depan menjadi bangsa produsen, Ya. bukan bangsa konsumen. Konsumtif lagi. Kompetitif, harus siap bersaing dan bertahan. Itu antara lain ya, karakter, watak-watak penting untuk masa depan yang perlu dimulai dengan pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Saya pernah baca juga di dalam Al-Quran tuh ada akhlakul karimah gitu. Itu nyambung Ya, nggak sih? al-akhlakul karimah kan itu tujuan Islam. Ya. Akhlak al-karimah itu terpuji. Al-akhlakul karimah adalah sikap, watak, karakter yang kita bicarakan tadi yang terpuji. Iya. Ada juga akhlak yang tidak terpuji. Itu al-akhlak al-madhmumah. No. Tujuan dari Islam, tujuan dari ibadat-ibadat membentuk kepribadian berakhlakul karimah. Ini sama dengan watak positif yang sedang kita bicarakan itu gitu. Nah, al-akhlakul karimah itu kan luar biasa banyak ya. Dan Islam mengajarkan cara yang paling efektif itu lewat ibadat. Kalau sholat dilaksanakan dengan baik, penuh penghayatan, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya al-asmaul husna, nama-nama kebaikan. Nah, itu yang dari sholat kita turunkan itu. Bahasa Inggrisnya kita internalisasikan ke dalam diri, maka lahirlah manusia tapi bersifat Rabbani. Insan Rabbani. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita punya benih kasih sayang. Kita berhubungan lewat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekat dengan Allah, kita turunkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Akan menyatu. Jadilah manusia yang penuh kasih sayang. Oh, Masya Allah. Tidak benci, hasad, dengki. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Kita hubungkan diri, jemput itu, turunkan. Jadilah seorang anak manusia yang punya apa istilahnya, kuriositas, keinginan tahu, baca, mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi ilmuwan. Al-asmaul husna ada dalam diri kita, kita jemput dengan ibadat, kita turunkan, lahirlah insan rabbani. La'allakum tattaqun, ibadah puasa, wataknya itu adalah insan rabbani. Masya Allah. Masya Allah. Dipersembahkan oleh Dede, saya mengamati di tengah masyarakat ada semacam fenomena bahwa beberapa orang tua khususnya itu atau bahkan para generasi muda menganggap bahwa budaya itu sebatas pada kita bangga memakai baju tradisional atau tarian tradisional. Nah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa budaya itu sesungguhnya tidak terbatas pada sesuatu yang fisik, tapi kembali lagi kepada watak tadi, khususnya yang Muslim di keluarga-keluarga sebelum orang tua menyerahkan kepada pihak sekolah gitu. Pendidikan watak dan dikaitkan dengan budaya ya. Itu dalam arti luas budaya itu. Budaya dalam arti sempit, terbatas, itu seni budaya. Itulah senbud sebagai hasil dari apa? Rasa, karsa, cipta manusia, itu seni budaya. Tapi budaya, culture dan kebudayaan itu lebih luas. Itu mengandung ya aspek-aspek lebih luas, sosial, gimana berhubungan dengan orang lain dalam masyarakat, ekonomi, bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam berekonomi, politik, ya pendidikan, pengetahuan teknologi, seni budaya masuk di dalamnya ya, termasuk pemikiran, filsafat ya.
Nah, budaya yang kita katakan ini bukan seni budaya, tapi budaya Indonesia. Itu sama dengan kebudayaan Indonesia dalam berbagai aspek tadi itu ya. Dan memang ya budaya ini sangat tergantung kepada alam pikiran, pada mindset ya. Ini juga hal penting dalam pendidikan watak itu ya, menciptakan, membangun wawasan, mindset kita itu. Ya. Kalau mindset, set itu setting, mind pikiran, ya. Jadi alam pikiran, ya, kalau sudah salah ya akan salah seterusnya, akan salah penjelmaannya gitu. Jadi anak-anak muda ya boleh memandang budaya dalam arti terbatas sempit seni budaya, tapi kita kembangkan budaya bangsa sebagai budaya bangsa maju ya, yaitu yang dalam arti luas ya, dan diawali dengan mindset, alam pikiran. Dan salah satu alam pikiran penting, alam pikiran mau menjadi bangsa maju. Tapi kalau tidak ada alam pikiran menjadi manusia maju, bangsa maju, hanya kita jadi pecundang. Nah, beda ini menarik sekali ya. Kalau sebuah bangsa itu kan pasti dilihat dari karakter masyarakatnya. Nah, pertanyaannya gini, Bede. Sebenarnya kalau kita mau mulai watak atau menikah watak ini biasa dari mulai mana dulu? Apakah dari misalkan lingkungan sosial pendidikannya dia atau keluarganya, atau mungkin bisa dilihat dari misalkan dia punya pendidikan karakter agamanya seperti apa? Karena biasanya gini, kalau kita sudah mengikuti, kita di Muslim itu ya, ada contoh Rasulullah, ikutin aja, insya Allah mudah-mudahan jadi karakter yang baik. Nah, kalau itu dimulainya kapan, Bede? Ya karakter, akhlak, Ya. itu kan merupakan penampilan atau akan tampil ya, dalam perilaku, Ya. behavior. Maka karakter seseorang, akhlak seseorang ya sejak awal sudah kelihatan itu. Oke. Pada perilaku bahasa Indonesianya. Iya, sikap. Ya, sikap, perilaku, attitude. Ya. Kalau dari cara dia berbicara saja sudah kelihatan itu. Wah, ini nih berperilaku baik ini. Ini berakhlak baik gitu ya. Soleh. Cara berbicara aja, wah ini bukan anak sombong ini. Jadi yang tampak di permukaan itu adalah ya perilaku, perangai, ya, tingkah laku ada lagi ya. Atau yang disebut dengan attitude, ya, behavior. Nah, akan kelihatan di situ. Nah, bangsa Indonesia ya di mata tamu yang datang dari luar, baik wisatawan maupun bukan, ya, akan kelihatan, wah ternyata ramah ya. Ternyata ramah. Iya, betul. Ya jelas saja ramah karena yang ditemui adalah guide pariwisata. Murah senyum boleh. Nah, Baik-baik. pasti ramah karena berada di penerbangan ya Indonesia yang pramugara-pramugarinya harus senyum. Senyum, betul. Nah, tapi diakui ya karena apa namanya kita adalah bangsa ramah tamah. Kecuali terakhir ketika banyak terjadi kekerasan, banyak terjadi tawuran, terjadi konflik. Persepsi orang luar itu bergeser. Wah, ini bukan bangsa ramah, tamah, tapi bangsa pemarah. Ya. Nah, itu juga muncul. Tapi menampilkan perilaku baik sebagai akhlak yang baik, jangan untuk pencitraan. Betul. Tapi haruslah secara sejati. Ya. Dari cara bicara, cara duduk, cara ngomong, cara berpikir, itu sudah kelihatan ya. Seseorang manusia, sekelompok manusia, itu yang membedakan bangsa berwatak atau tidak ya, dari perilakunya itu. Metro TV